Mengenali dan memahami ketakutan adalah langkah penting yang sering terabaikan, di mana ketidakjelasan sumber ketakutan dan reaksi emosional berlebihan sering membuat kita terjebak, sehingga menghindari konfrontasi menjadi pilihan utama. Kurangnya pemahaman tentang asal-usul ketakutan, baik psikologis maupun fisiologis, menghambat kemampuan menghadapinya. Banyak individu memilih menghindari situasi yang memicu ketakutan daripada menghadapinya, yang dapat memperburuk ketakutan tersebut. Mengenali dan memahami ketakutan menurut para ahli mencakup berbagai sudut pandang, mulai dari ahli psikologi hingga neuroscience. Para ahli menekankan bahwa mengenali ketakutan merupakan langkah penting untuk mengatasi hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa perspektif dari beberapa para ahli. Sigmund Freud melihat ketakutan sebagai hasil dari konflik antara dorongan bawah sadar dan pengendalian diri. Ia menyebut bahwa ketakutan sering muncul dari trauma masa kecil yang belum terselesaikan atau ketidakmampuan seseorang untuk menghadapi konflik internal. Menurut Sigmund Freud, mengenali ketakutan berarti menyadari adanya konflik bawah sadar yang berhubungan dengan pengalaman traumatis atau kecemasan. Pemahaman ini penting agar individu bisa menghadapi dan menyelesaikan konflik tersebut. Menurut Susan Jeffers, penulis Feel the Fears and Do It Anyway, berpendapat bahwa ketakutan adalah sesuatu yang universal, tetapi kebanyakan orang gagal untuk menghadapinya karena mereka tidak memahami sumbernya. Ia menekankan bahwa mengenali ketakutan harus dilihat sebagai tanda normal dari pengembangan diri. Menurutnya, ketakutan biasanya berasal dari kekhawatiran akan ketidakmampuan atau perasaan kehilangan kendali, dan penting untuk menyadari bahwa ketakutan ini tidak harus membatasi tindakan kita. Mengenali dan memahami ketakutan, menurut para ahli, memerlukan pemahaman mendalam tentang diri sendiri, serta kemampuan untuk mengidentifikasi emosi dan pemikiran di balik ketakutan tersebut, baik melalui pendekatan psikologis, neuroscience, maupun emosional. Langkah pertama dalam melawan ketakutan adalah dengan menyadari apa yang menyebabkan ketakutan itu muncul dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan lebih efektif. Resiko selalu melibatkan ketidakpastian, sehingga sulit memprediksi hasil dengan pasti. Mengambil resiko yang terkendali adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Tetapi bagaimana kita bisa menavigasi ketidakpastian, mengevaluasi dampak, dan menyeimbangkan resiko dengan imbalan tanpa kehilangan arah. Mengambil resiko yang terkendali adalah proses membuat keputusan yang melibatkan ketidakpastian atau kemungkinan hasil yang tidak diinginkan, namun dilakukan dengan perencanaan dan perhitungan yang cermat. Ini berarti seorang memahami potensi resiko dan manfaatnya, serta mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kerugian atau dampak negatif dari keputusan tersebut. Evaluasi. Sebelum mengambil resiko, dilakukan analisis tentang keuntungan dan kerugian potensial. Orang yang mengambil resiko dengan terkendali memahami konsekuensi dari berbagai pilihan yang ada. Fokuskan pada potensi manfaatnya. Resiko yang diambil didasarkan pada manfaat atau hasil positif yang diharapkan, bukan hanya untuk menghadapi ketidakpastian. Persiapan dan perencanaan. Langkah-langkah untuk memitigasi resiko harus dilakukan, seperti memiliki rencana cadangan, alokasi sumber daya yang bijak, atau mencari cara untuk mengurangi dampak dari resiko jika terjadi. Mengambil resiko yang terkendali adalah tentang membuat keputusan yang berani namun terukur, dengan memastikan bahwa dampak negatif dari resiko bisa diminimalisir dan peluang keberhasilannya meningkat. Resiko tidak dihindari sepenuhnya, tetapi dikelola dengan baik untuk meningkatkan peluang kesuksesan. Pernah gak sih lo ngerasa ragu untuk mencoba hal baru atau takut terhadap kegagalan? Terjebak dengan pola pikir yang sulit berkembang? Nah, di video ini kita akan bahas cara ngubah fixed mindset menjadi growth mindset untuk ngebantu lo melihat kegagalan sebagai peluang, menerima tantangan dengan percaya diri, dan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Ubah pola pikir dari fixed mindset ke growth mindset merupakan konsep yang diperkenalkan oleh psikolog terkenal Carol Dweck dalam bukunya Mindset: The New Psychology of Success. Menurut Dweck, mindset seseorang memainkan peran besar dalam cara mereka menghadapi tantangan, belajar, dan meraih kesuksesan. Menurut Carol Dweck dalam bukunya, fixed mindset adalah pola pikir di mana seorang percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan mereka sudah tetap sejak lahir dan tidak bisa diubah. Orang dengan fixed mindset sering menghindari tantangan karena takut gagal
dan merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, serta mereka mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, growth mindset adalah pola pikir di mana seseorang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan mereka dapat ditingkatkan melalui usaha, belajar, dan pengalaman. Orang dengan growth mindset percaya bahwa tantangan adalah peluang untuk tumbuh, dan kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesimpulannya, mengubah pola pikir menjadi growth mindset adalah kunci untuk melawan rasa takut akan tantangan menjadi versi terbaik diri kita. Menurut para ahli, seperti Carol Dweck, seseorang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Sementara itu, orang dengan fixed mindset cenderung merasa bahwa bakat mereka bersifat tetap dan menghindari tantangan. Orang dengan growth mindset lebih terbuka terhadap tantangan, belajar dari kegagalan, dan lebih gigih dalam mencapai tujuan mereka. Mereka juga cenderung menerima kritik sebagai umpan balik yang konstruktif dan selalu terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Menghadapi ketakutan adalah masalah umum yang banyak orang alami ketika sering kali muncul karena perasaan tidak siap, takut gagal, atau khawatir terhadap penilaian orang lain. Hal ini bisa memicu stres, menurunkan kepercayaan diri, dan bahkan membuat seseorang enggan untuk bertindak. Masalah ini bisa diidentifikasi melalui rasa cemas yang terus-menerus, selalu menghindari tantangan atau ketergantungan pada zona nyaman. Menghadapi ketakutan memerlukan kesadaran dan upaya untuk melatih pikiran agar lebih terbuka terhadap peluang. Menurut Jocko Willink, mantan dari Navy SEAL dan seorang penulis buku, menurutnya, kamu takut karena kamu hidup dalam pikiranmu, bukan dalam realita. Menurut Jocko Willink, kamu harus menghadapi ketakutan tersebut dan maju ke depan. Jangan sembunyi. Kalau kamu sembunyi dari ketakutan itu malah akan menjadi sangat besar, malah akan menjadi menakutkan. Jangan biarkan itu terjadi. Jocko Willink pernah menceritakan pengalaman latihannya terjun payung saat di Navy SEAL. Salah satu insiden paling menegangkan adalah ketika menjalani latihan parasut pertamanya. Di tengah kepanikan, Jocko Willink hanya mengandalkan untuk menghadapi ketakutan dengan keberanian yang telah ia tanamkan. Dia melakukan latihan dengan tenang, membuka parasut, dan berhasil selamat. Pengalaman ini menekankan filosofi Jocko tentang pentingnya menghadapi sesuatu dengan tenang dalam situasi krisis, serta menghadapi ketakutan dengan tindakan yang terlatih. Kita semua tahu bahwa ketakutan seringkali terjadi karena kita terlalu terjebak dalam pikiran, bukan realita. Untuk mengatasi ketakutan, kita perlu melatih diri untuk tetap tenang dan mengambil langkah maju, bukan bersembunyi. Semakin kita menunda menghadapi ketakutan, semakin besar dan menakutkan rasanya. Latih diri untuk tetap fokus dan bertindak meskipun merasa takut. Dengan menghadapinya secara langsung, kita bisa mengontrol ketakutan dan tumbuh menjadi lebih kuat. Paksakan diri sendiri untuk menghadapi ketakutan secara bertahap, sehingga perasaan takut dapat berkurang seiring waktu, serta melawan ketakutan seringkali membawa kita kepada pengalaman baru dan pertumbuhan pribadi yang signifikan. Dengan mitigasi resiko yang sudah dilakukan sebelumnya, memaksakan diri untuk menghadapi ketakutan bukan hanya membantu mengurangi rasa takut itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keterampilan, keberanian, dan kepercayaan diri. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju perkembangan diri yang lebih baik.